Halo, selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah cinta yang telah menginspirasi jutaan orang, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Kisah cinta B.J. Habibie dan Hasri Ainun Besari adalah bukti nyata bahwa cinta sejati memang ada. Ini bukan sekadar cerita romantis, tetapi juga perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, pengorbanan, dan kekuatan untuk terus mendukung satu sama lain. Mari kita mulai dengan mengenal awal pertemuan mereka di Bandung. Awal pertemuan, cinta yang tumbuh dari sahabat. Habibie dan Ainun pertama kali bertemu saat mereka masih remaja di Bandung. Ainun adalah seorang siswi yang cerdas dan dikenal karena keanggunannya. Sementara Habibie adalah pemuda yang sangat ambisius dengan cita-cita besar. Saat itu, mereka tidak memiliki hubungan khusus. Bahkan, Habibie pernah bercanda menyebut Ainun sebagai gula Jawa. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, mereka bertemu kembali dalam suasana yang berbeda. Ketika Habibie pulang dari studinya di Jerman, ia melihat Ainun dalam pandangan yang baru. Ainun telah berubah menjadi seorang perempuan dewasa yang memesona. Momen itu menjadi awal dari perjalanan cinta mereka. Pernikahan dan kehidupan di Jerman, awal tantangan. Pada tanggal 12 Mei tahun 1962, Habibie dan Ainun menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh makna. Setelah pernikahan, mereka langsung pindah ke Jerman, tempat Habibie melanjutkan studinya di bidang teknologi penerbangan. Kehidupan di Jerman jauh dari kemewahan. Mereka hidup sederhana di apartemen kecil. Dengan Habibie fokus pada studinya dan Ainun menjalankan peran sebagai istri sekaligus sahabat setia. Ainun, seorang dokter berbakat, rela mengorbankan karirnya demi mendukung Habibie. Ia menjadi pilar penting yang menjaga rumah tangga mereka tetap harmonis di tengah berbagai keterbatasan. Kebangkitan karir dan kembali ke Indonesia. Setelah menyelesaikan studinya, Habibie memulai karir cemerlang di bidang teknologi penerbangan di Jerman. Keberhasilannya menarik perhatian pemerintah Indonesia, yang memintanya pulang untuk memimpin proyek industri strategis. Saat kembali ke Indonesia, Ainun tetap menjadi pendukung utama Habibie. Ketika Habibie menduduki berbagai jabatan penting, hingga menjadi Presiden RI ketiga, Ainun selalu berada di sampingnya. Ia tidak hanya menjadi istri, tetapi juga sahabat, penasihat, dan sumber inspirasi bagi Habibie. Tantangan terbesar, kehilangan Ainun. Pada tahun 2010, Ainun didiagnosis menderita kanker ovarium. Habibie, meskipun telah memasuki usia lanjut, setia mendampingi Ainun dalam setiap tahap perawatannya. Ia membawa Ainun ke Jerman untuk mendapatkan pengobatan terbaik. Selama perawatan, Habibie menunjukkan cinta dan dedikasinya yang luar biasa. Ia berada di sisi Ainun setiap hari, memastikan bahwa ia merasa dicintai dan diperhatikan. Namun, pada tanggal 22 Mei tahun 2010, Ainun mengembuskan napas terakhirnya. Kehilangan Ainun adalah pukulan besar bagi Habibie. Dalam buku Habibie dan Ainun, ia menggambarkan rasa kehilangan tersebut sebagai separuh jiwanya yang hilang. Warisan cinta yang abadi. Meski Ainun telah tiada, cinta Habibie untuknya tetap hidup. Habibie mengabadikan kisah mereka dalam buku dan film Habibie dan Ainun, yang menjadi salah satu karya paling inspiratif di Indonesia. Habibie sering mengunjungi makam Ainun untuk berbicara dengannya, menunjukkan bahwa cinta sejati tidak akan pernah hilang. Hingga akhir hayatnya, Habibie terus mengenang Ainun sebagai bagian terpenting dalam hidupnya. Pelajaran dari kisah Habibie dan Ainun. Kisah cinta mereka mengajarkan kita banyak hal. 1.
Kesetiaan, Habibie dan Ainun saling mendukung dalam suka dan duka, menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan. 2. Pengabdian, Ainun rela meninggalkan karirnya untuk mendukung Habibie, sementara Habibie memberikan seluruh hidupnya untuk Ainun. 3. Cinta yang abadi, bahkan setelah kematian, cinta mereka tetap hidup dalam kenangan dan inspirasi bagi orang lain. Itulah kisah cinta Habibie dan Ainun, sebuah perjalanan yang mengajarkan kita tentang arti cinta sejati. Bagaimana menurut Anda? Apakah kisah ini menginspirasi Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.